sama-sama menantikan bagaimana hasil RDGBI. Sebagian memperkirakan akan mempertahankan, tapi sebagian besar juga memperkirakan ada pemangkasan suku bunga. Ya. Kalau dari pandangan Anda sendiri, seperti apa melihat proyeksinya? Apakah hal ini juga sejalan dengan mempertimbangkan tren inflasi dan juga stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sebenarnya kalau kemarin ya sebelum tarif ini diumumkan, saya pikir sih 50-50 ya. Jadi kemungkinannya memang penurunan itu juga ada ya karena rupiah kita relatif stabil dan inflasi juga kan terjaga ya. Cuman memang beberapa belakangan terakhir ini kan terlihat bahwa USD index itu agak mulai menguat lagi ya ke 98 gitu. Ya, saya pikir 50-50 lah. Tapi dengan adanya pengenaan tarif yang turun nih ke 19% yang sebetulnya sih bukan bagus-bagus amat buat Indonesia ya. Cuman ya dibanding sebelumnya kan mendingan ya, apalagi dibandingkan dengan negara lain ya. Jadi pemangkasan suku bunga BI itu juga kansnya lebih gede sekarang ya dibandingkan sebelumnya. Jadi nanti kita lihatlah siang ya. Jadi dengan adanya angin segar yang Trump memangkas ataupun menurunkan tarif resiprokal dari 32% jadi 19%, ini potensi atau chance untuk pemangkasan BI ini semakin besar lebih pada tinggi, hari ini. Potensi Anda proyeksinya ini berapa besar yang akan diturunkan oleh BI? 25 bips ya. 25,25% lah. Jadi sebelumnya kan Bank Indonesia sudah menurunkan 50 basis poin. Kalau misalkan jadi hari ini 25 basis poin. Apakah juga Anda melihat bahwa untuk kedepannya masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk mangkas suku bunga? Kalau BI sebenarnya masih ada peluang ya. Mungkin satu kali lagi ya. Kalau hari ini turun ya satu kali lagi lah. Kalau misalkan tidak turun di hari ini? Tidak turun ini masih dua kali ya. Masih ada peluang lah sampai akhir tahun ini ya. Tapi memang semuanya kan terlihat kita pertimbangkan juga kondisi dari rupiah kita kan terutama kan. Selama rupiah kita stabil dan kecenderungan yang menguat ya peluang itu menjadi ada ya. Karena inflasi sih sampai lihat sih terlihat cukup stabil ya. Kalau inflasi terjaga, kalau nilai tukar rupiah kita sendiri seperti apa Anda melihat pergerakannya? Nilai tukar itu belakangan ini agak lumayan lah, tapi walaupun masih di atas 16.000 ya, 16.200-an ya. Tapi kan sempat beberapa bulan yang lalu itu kan kita cukup agak terlihat panik juga gitu ya, mendekati 17.000 gitu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi kan BI buat menurunkan suku bunga juga berat juga gitu ya, karena kan biasanya kan kalau penurunan itu kan kecenderungan rupiahnya agak melemah gitu ya. Tidak selalu begitu, tapi kan ada kecenderungan itu gitu. Jadi kalau misalnya seperti sekarang stabil, ya BI lebih tenang lah kalau menurut suku bunga ya. Nah kalau dari faktor eksternal tentunya kita juga akan melihat bagaimana tren arah suku bunga The Fed. Sebelumnya kan Gubernur The Fed Jerome Powell juga menegaskan kalau misalkan tidak ada tarif yang diterapkan oleh Trump, sebetulnya ada chance bagi The Fed untuk mangkas suku bunga. Tapi ternyata memang ketidakpastian semakin meningkat karena Trump menerapkan tarif resiprokal untuk sebagian negara besar dan ini akan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan ke depannya. Kalau Anda lihat sendiri seperti apa sih Pak peluangnya untuk The Fed sendiri? Ya, Jerome Powell itu kan ditekan gitu kan supaya menurunkan suku bunga ya. Padahal ya saya juga bisa mengerti sih karena dengan adanya tarif ini kan berarti kan barang-barang menjadi mahal kan. Yang tidak mesti yang si eksportir yang membayar sebenarnya kan ada kemungkinan kan sebenarnya warga negara Amerika sendiri yang membayar kan kenaikan tarif itu. Jadi dengan kondisi seperti itu berarti kan inflasi kan harusnya kan akan naik. Nah inflasi kalau naik apakah Powell berani untuk menurunkan suku bunga kan itu pertanyaannya kan. Ya kan walaupun ditekan sana sini kan supaya menurunkan suku bunga ya mungkin dia juga berhati-hati gitu. Apa efeknya kalau misalkan menurunkan suku bunga pada saat inflasinya naik gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Nah baru-baru ini Pak Surya indeks CPI kan sudah diumumkan. Bahkan kalau kita lihat dari inflasi ada peningkatan 2,7% dibandingkan dengan Februari lalu sekitar 2,4. Apakah Anda melihat inflasi yang kembali melonjak ini cukup mengkhawatirkan atau sebenarnya masih on track? Masih on track dalam arti tarif ini sebetulnya efeknya akan kemana kan? Ini kan 2,7%. Tarif ini kan masih ditunda-tunda sebenarnya kan, belum terlaksana gitu. Kalau misalnya nanti sudah terlaksana, apalagi yang buat China khususnya kan, karena mereka paling banyak kan membeli barang dari China gitu ya. Kalau itu yang terjadi, bagaimana kondisi inflasi di sana gitu? Kalau misalnya datanya nanti ternyata nggak ada efek gitu ya, malah cenderungan turun ya tentunya Jerome Powell ya oke aja gitu menurut suku bunga ya. Jadi tentunya kita akan melihat seperti apa lagi ya Pak dampak pengenaan tarif ini mungkin baru kelihatan setelah 1 Agustus ya Pak. Artinya inflasi ini bisa saja kembali melonjak ya Pak? Bisa. Potensinya bisa seberapa besar sih Pak? Ya bisa di atas 3% lagi juga mungkin gitu. Tapi ya kita lihatlah seperti apa kan. Kalau misalkan inflasi kembali manas bahkan sampai 3%, ini kan tentunya
pelaku pasar jadi bingung gitu ya, ini arahnya akan seperti apa, karena ekspektasinya The Fed akan mangkas suku bunga di September mendatang. Ini kalau skenario inflasi Amerika Serikat bisa kembali melonjak ke 3%, apa sih Pak? Kalau inflasinya naiknya tajam gitu ya, berarti kan penurunan suku bunga itu tidak akan terjadi, dan bahkan kenaikan suku bunga mungkin gitu kan. Jadi kita bicaranya udah bukan penurunan lagi nih. Iya. Apakah bisa naik apa enggak gitu kan. Kalau itu yang terjadi kan tentu saja kan market kan akan kembali bergejolak kan. Ya banyak dana-dana yang kembali masuk ke US kan. Ya penjualan di negara-negara lain kan, termasuk negara kita juga gitu. Ya to date kita kan sampai saat ini asing tuh masih keluar kan di pasar saham tuh besar kalau misalkan 59 triliun rupiah gitu. Jadi itu sangat besar yang jarang terjadi sih sebetulnya kan. Oke, kalau misalkan ternyata setelah penerapan tarif resiprokal ini inflasi Amerika Serikat melonjak tapi tidak sepanas yang dikhawatirkan, artinya masih ada change The Fed mangkas suku bunga mulai September Pak, atau ada lebih cepat? Bisa aja stay kan. Oke. Berarti kan pemangkasannya yang tadinya mungkin lebih agresif kan di semester 2 kalau belum ada tarif, itu kan berarti kan tertunda kan. Sampai akhir tahun jangan-jangan tidak terjadi gitu, baru tahun depan gitu kan. Nanti baru ngomong lagi gitu kan. Jadi chance-nya itu kan semakin menipis gitu untuk penurunan suku bunga kalau misal inflasinya naik. Oke, kalau Anda sendiri mandangnya seperti apa Pak? Saya setuju dengan Jerome Powell sih bahwa inflasi ini akan terjadi ya dengan tarif ini gitu. Oke, jadi bisa aja ada skenario tidak ada pemangkasan ya Pak? Bisa aja, bisa aja. Oke, ini tentu akan mengubah ataupun ada pivot dari The Fed sendiri ya Pak terkait dengan arah kebijakan suku bunga. Kalau misalkan seandainya di September nanti ternyata The Fed surprisingly tidak mangkas suku bunga dan kemudian tadi sebelumnya Anda katakan BI masih ada change untuk mangkas suku bunga di semester 2, apakah ini juga tentunya akan berdampak pada keputusan BI dan juga mungkin dengan berbagai bank sentral lainnya dalam memangkas suku bunga di semester 2 nanti? Ada, tentu saja. Kan itu balance antara BI dengan dengan Fed juga kan. Selisihnya yield-nya gimana kan? Kan itu efek juga gitu. Kalau misalnya yieldnya selisihnya semakin mendekat, berarti kan banyak dana yang bisa ketarik ke sana akan lebih menarik ke US jadinya kan.